Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Minggu kemarin kita udah belajar teori-teori yang membahas masalah sosial. Untuk pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi pada faktor penyebab terjadinya masalah sosial di masyarakat. Masalah sosial bukanlah suatu fenomena baru yang terjadi di lingkungan masyarakat. Masalah sosial umumnya melibatkan masalah-masalah yang umum terjadi tetapi nyata pengaruhnya, termasuk berpengaruh kepada bagaimana seseorang bereaksi terhadap kondisi tertentu. Munculnya masalah sosial yang ada di dalam masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor, di mana antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya bisa disebabkan oleh faktor yang berbeda. Ada faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologis, faktor psikologis, faktor sosial, dan faktor geografis. Yang pertama ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi adalah faktor terbesar penyebab munculnya masalah sosial di masyarakat. Faktor ini umumnya dikaitkan dengan pendapatan individu yang dapat mengacu pada kesenjangan sosial dalam masyarakat. Ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, maupun pendidikan dapat mendorong munculnya masalah sosial dalam lingkungannya. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab munculnya masalah sosial dalam masyarakat yang meliputi kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan angka penduduk, dan lain sebagainya. Hal tersebut juga berpeluang besar dalam menimbulkan tindak kriminalitas dalam masyarakat. Ketidakmampuan atau kekurangan ekonomi dapat dimanfaatkan oleh anggota masyarakat sebagai pembenaran dalam melakukan tindakan kriminal. Ditambah lagi dengan terjadinya krisis global dan maraknya PHK oleh perusahaan, memicu terjadinya tindakan kriminalitas. Hal ini yang terjadi karena anggota masyarakat sulit untuk mencari pekerjaan pengganti untuk membangun kehidupan yang layak. Faktor ekonomi bisa dijadikan sebagai landasan atau acuan maju tidaknya suatu negara. Selain itu, faktor ini juga dapat mempengaruhi masalah sosial yang disebabkan oleh aspek psikologis dan biologis. Yang kedua ada faktor budaya. Selain hal positif yang dapat ditimbulkan oleh perkembangan kebudayaan di masyarakat, ternyata perkembangan kebudayaan juga dapat menjadi salah satu faktor penyebab masalah sosial muncul. Masalah sosial yang bersumber dari faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai dan norma masyarakat seperti adat istiadat dan kebiasaan. Setiap masyarakat memiliki latar belakang budaya yang berbeda, sehingga penanaman nilai budaya menyimpang dan perbedaan kebudayaan dapat menyebabkan permasalahan sosial. Contohnya seperti kenakalan remaja, konflik antar suku, diskriminasi gender, pernikahan dini, dan bahkan pengakuan hak milik kebudayaan lintas negara. Kebudayaan yang semakin berkembang pada masyarakat akan mempunyai peran yang dapat memicu timbulnya masalah sosial. Selain itu juga ada beberapa budaya di dalam masyarakat yang bisa menjadi masalah sosial, seperti budaya suka menerabas dan fatalistik. Budaya suka menerabas ini memberi kebiasaan kepada masyarakat untuk tidak berperilaku disiplin dan taat aturan. Dalam mengurus sesuatu misalnya, akan lebih suka potong kompas dan mengabaikan proses atau prosedur yang seharusnya. Maka merebaklah praktik-praktik percaloan, suap, dan rendahnya budaya antri. Oleh karena itu, sikap saling menghormati terhadap perbedaan budaya dan menjadi anggota masyarakat yang berpikir secara terbuka sangat penting dalam mencegah munculnya masalah sosial dalam masyarakat yang ditimbulkan oleh faktor budaya. Selain itu, dibutuhkan juga penyuluhan sosial yang mencukupi, karena peran nilai dan norma dalam proses sosialisasi penting adanya untuk mencegah terjadinya masalah sosial. Faktor ini pun mesti mendapatkan perhatian khusus karena kebudayaan suatu negara dapat mencerminkan kebiasaan atau perilaku masyarakatnya. Yang ketiga ada faktor biologis.
Faktor biologis disebabkan oleh ketidaksesuaian kondisi lingkungan yang menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis dalam masyarakat. Kurangnya fasilitas kesehatan yang layak dan susahnya akses pendidikan maupun ekonomi juga menjadi faktor pendukung terjadinya masalah sosial dalam masyarakat karena faktor biologis. Masalah sosial yang muncul seperti wabah penyakit, gizi buruk, virus penyakit baru maupun penyakit menular. Penyakit yang menular mampu menjadi suatu masalah sosial ketika penyakit berikut sudah menular di suatu penduduk atau wilayah, seperti yang sedang kita hadapi sekarang ini, di mana pada Januari 2020 lalu, dunia digembarkan dengan temuan kasus wabah virus corona yang berasal dari kota Wuhan, Cina. Tidak hanya kehidupan sosial ekonomi negara Cina yang terkena imbasnya, negara-negara lain pun ikut terkena imbasnya, Indonesia salah satunya. Di mana pandemi ini telah memakan banyak korban jiwa dan entah sampai kapan pandemi ini akan berakhir, melihat jumlah kasus yang terjadi di Indonesia semakin melonjak tajam. Yang keempat ada faktor psikologis. Faktor keempat berasal dari berbagai macam penyebab masalah sosial yang berlangsung dalam masyarakat, yaitu dari segi psikologis. Faktor ini berhubungan dengan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosial yang ada, seperti aliran sesat dan pemahaman lainnya yang menyimpang dari ajaran agama yang jika diamati secara detail sangat tidak masuk akal. Masyarakat yang mudah terprovokasi untuk melakukan unjuk rasa atau demo dengan atas perubahan kebijakan pemerintah oleh pihak oposisi pemerintah, atau seperti orang dengan gangguan jiwa, gangguan mental, dan gangguan kepribadian. Masalah sosial yang satu ini tidak mudah menanganinya karena menyangkut soal keyakinan, sehingga butuh penanganan secara berkesinambungan dan pendekatan-pendekatan yang bijak. Yang kelima ada faktor sosial. Kondisi sosial suatu masyarakat yang meliputi pola interaksi, proses sosial, struktur sosial, dan lain sebagainya pada suatu masyarakat mempengaruhi terjadinya masalah sosial. Bagaimana hubungan yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok dapat mempengaruhi terjadinya masalah sosial di lingkungan masyarakat tersebut. Contohnya seperti sistem pendidikan yang kurang baik dapat menyebabkan orang yang berpendidikan menganggur dan menjalani kemiskinan. Perumahan yang tidak cukup dapat membuat orang terpaksa tinggal di tempat pemukiman yang kumuh, kotor, dan tidak sehat. Konsekuensinya, kapasitas untuk mereka bekerja berkurang sehingga menyebabkan kemiskinan. Dan yang keenam ada faktor geografis. Faktor geografis berkaitan dengan iklim dan cuaca yang kurang baik menyebabkan produktivitas menurun. Tidak adanya sumber daya alam yang memadai, misalnya tidak ada tanah yang subur, mineral dan air yang cukup, bencana alam seperti letusan gunung berapi, angin topan, banjir, dan gempa bumi yang dapat menyebabkan kerusakan serius pada perumahan dan pertanian sehingga berakibat timbulnya masalah sosial. Selanjutnya kita akan bahas sedikit nih terkait partikularisme kelompok dan dilema pembentukan kepentingan publik. Apa sih partikularisme kelompok dan dilema pembentukan kepentingan publik itu? Yuk simak penjelasan berikut. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, partikularisme adalah sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum, aliran politik, ekonomi, kebudayaan yang mementingkan daerah atau kelompok khusus. Sedangkan publik adalah suatu kelompok yang tidak menjadi satu kesatuan. Sifat publik yang bukan satu kesatuan menjadikan publik memiliki karakter yang beragam, di antaranya sebagai berikut. Kelompok yang pasif, yaitu kelompok yang memiliki minat terhadap sesuatu, tetapi belum menentukan pendiriannya terhadap sesuatu persoalan.
Kelompok ini secara kuantitas lebih besar daripada kelompok lain. Yang kedua ada kelompok vested interest, yaitu kelompok yang terdiri dari kumpulan orang yang telah memiliki kedudukan tertentu dalam masyarakat dan biasanya bersikap mendukung kebijakan penguasa karena untuk mempertahankan statusnya. Dan yang ketiga, kelompok newcomer, yaitu kelompok yang terdiri dari golongan menengah yang rata-rata ingin memperjuangkan kepentingannya dan berusaha merebut kedudukan yang lebih tinggi di masyarakat. Dari beragam karakter anggota masyarakat tersebut, jelas bahwa membangun kepentingan publik sangat beragam karena mereka memiliki cara pandang, nilai, atau kepentingan yang berbeda. Kepentingan publik adalah segala sesuatu yang diperuntukkan bagi upaya pemenuhan kebutuhan banyak orang atau masyarakat secara umum. Contohnya di Indonesia terdapat suku bangsa dan bahasa yang sangat beragam. Untuk memenuhi kepentingan publik dan bersatunya seluruh masyarakat Indonesia, tanpa mementingkan suku bangsa dan bahasa yang beragam tersebut, mereka disatukan dengan Sumpah Pemuda. Nah, itu dia teman-teman materi kita hari ini mengenai faktor penyebab terjadinya masalah sosial, partikularisme kelompok, dan dilema pembentukan kepentingan publik. Yuk, kita lanjut ke forum.